Jumpa kembali di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Kita masih memberikan satu misi yang luar biasa, yakni knowledge edukasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Hari ini saya bersama dengan 4 tamu yang akan membahas detail terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat dengan semangat kita untuk selalu menggaungkan tentang berantas rokok ilegal. Itu yang selalu digaungkan dan jadi bagian semangat untuk kita untuk bisa kembali ke masyarakat dan menikmati apa yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat juga. Oleh sebab itu hari ini kami bersama dengan 4 tamu atau saya pribadi, saya Mario Sidik bersama dengan 4 tamu yang sangat luar biasa hari ini. Ada Pak Iwan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, nanti akan detail membahas soal sosialisasinya seperti apa, banyak hal yang dibahas. Lalu juga dengan Ibu Agnita dari Bea Cukai, ditambah dengan Mas. Nah, dua-duanya ini Mas nih. Ada Mas Fasa dan juga Mas Fikri. Ini 2F kebetulan ya. 2F. 2F. Semoga sehat semuanya hari ini ya. Sehat. Di tengah kita mendapatkan surat edaran ya. Di tengah kita mendapatkan surat edaran dari pemerintah, kita juga harus tetap sehat dan juga tetap semangat. Karena ini akan kembali kepada masyarakat juga. Nah, ini yang pertama mungkin kalau kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, lalu informasi yang disampaikan kepada masyarakat, tentu langsung kepada beliau di samping saya. Kebetulan kita nggak janjian ya Pak ya, sama-sama coklat dengan Pak Iwan. Pak Iwan, kalau kita melihat dengan sistem informasi yang sekarang, banyak sekali kanal informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, peran tertinggi terkait dengan berantas rokok ilegal yang saat ini digaungkan, tentu hal ini bisa langsung kepada masyarakat bagaimana strategi yang dikeluarkan atau diterapkan oleh Dinas Kominfo ini, Kabupaten Malang khususnya. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fasa dari Komisi 1, Pak Fikri dari Kejaksaan, dan Bu Agnita dari Bea Cukai, serta para pemirsa dan pendengar dari RRI. Kami di Kominfo Kabupaten Malang mengampu anggaran DPHJAT dari sisi penegakan hukum bersama dengan Satpol PP dan Disperindak. Satpol PP terkait dengan penegakan hukumnya, kami terkait dengan sosialisasinya. Sosialisasi terkait dengan gembur rokok ilegal itu kami lakukan melalui beberapa hal. Yang pertama melalui sosialisasi melalui media, itu media cetak, kemudian media online, kemudian televisi dan radio. Selain itu kami juga menggunakan sarana publikasi melalui banner, kemudian video konten, dan yang terakhir seperti kegiatan pada pagi hari ini yaitu podcast dan talkshow. Jadi beberapa kegiatan tersebut yang kami lakukan dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan ketentuan di bidang cukai untuk masyarakat Kabupaten Malang. Oke, tentunya hal ini kan berkolaborasi dengan Bea Cukai. Dalam hal ini cukupkah dari beberapa kanal yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi? Saya bergeser ke Bu Agnita. Dari apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, atau haruskah ada hal yang memang bisa disampaikan kepada masyarakat biar lebih ngena lagi, Bu Agnita? Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi, ya, media-media atau kanal-kanal yang digunakan oleh Dinas Kominfo ini sudah sangat beragam. Kami rasa sudah banyak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik itu kalangan muda ya yang banyak mengakses lewat media sosial, yang sekarang platform-platform yang sedang naik daun seperti TikTok itu juga sudah masuk ya, RRI juga situ. Saya rasa sudah cukup bisa menjangkau seluruh lapisan dan informasi yang kami sampaikan itu kami rasa sudah bisa diaplikasikan atau sudah bisa direalisasikan oleh Kominfo dengan baik. Oke, perlu palapa sendiri kayaknya, ya perlu satelit sendiri untuk bisa menyampaikan itu biar lebih mengena ke masyarakat. Tapi kalau kita bicara soal feedback di masyarakat, biasanya antar dewan kan paling dekat dengan masyarakat nih. Nah, Mas Faza, pripun responnya di masyarakat ini seperti apa? Ya, kita kalau turun ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, kita selalu mengingatkan. Harapannya masyarakat juga bisa sadar terkait dengan rokok ilegal ini. Jadi
harapannya masyarakat tahu kalau mereka memberi rokok yang legal, ibaratnya bercukai resmi, ini ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan kembali oleh masyarakat. Tadi kan disampaikan kalau tadi yang kembali ke pemerintah daerah itu dana bagi hasil cukai ya, DBHJHT ini sesuai PMK 72 tahun 2024 penggunaannya macam-macam, mulai dari beberapa persen, tadi 10% untuk hukum, ada juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, ada juga dipergunakan untuk kesehatan. Nah, ini harapannya masyarakat bisa tahu. Kami berusaha ke bawah, kami melihat sudah ada mulai rasionalisasi di masyarakat bahwa ya daripada membeli yang tidak bercukai ya mending yang bercukai resmi, karena bercukai resmi juga ada yang murah gitu. Harganya kan variatif. Nah, ini harapannya kita setiap turun ke bawah mengingatkan kembali bahwa banyak manfaat yang didapat, macam-macam program pemerintah yang sudah diberikan, mulai mungkin BLT kepada buruh tani, buruh tembakau, termasuk membangun beberapa rumah sakit. Nah, itu kan ada beberapa yang memang dari dana cukai, sarana dan prasarananya. Oke. Ya. Dari Mas Fikri melihatnya, kemarin kita membahas beberapa episode lalu terkait dengan pemaksimalan di media sosial, bahkan penyampaian langsungnya ini kepada pelaporan. Episode kemarin kita mendapatkan respon dari masyarakat. Ini lapornya kemana, Min? Nah, kalau media sosial kan bilangnya Min. Lapornya kemana, Min? Mungkin ada informasi tentang ini, Mas Fikri. Oke, saya buka aja ya. Kalau kita hari ini kayaknya mungkin hampir kebanyakan orang itu kan punya sosial media, salah satunya kan Instagram ya. Betul. Kalau teman-teman masyarakat Kabupaten Malang buka Instagram Kejari Kabupaten Malang, nanti itu ada link tree-nya. Kalau ketika diklik di situ, ada beberapa, bisa ada WhatsApp langsung ke Kejari Kabupaten Malang, ada pelayanan hukum Datun, ada e-tilang, WhatsApp e-tilang. Lah, di situ tuh sudah ada mekanismenya. Jadi bagi masyarakat ketika ingin langsung berkontak bisa langsung klik di Instagram, di bio-nya Kejari Kabupaten Malang, bisa bikin laporan di situ. Oke. Mungkin memang banyak orang itu kan yang karena ketidaktahuan mereka, bagaimana mereka mekanisme untuk membikinkan laporan yang dimana melakukan yang tepat. Karena hari ini kan saking banyaknya informasi kan, kenapa pentingnya kanal-kanal atau kegiatan seperti ini kan, ini kan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, di mana mereka untuk dapat mengetahui mana yang benar mana yang tidak itu lewat kanal yang tepat. Oke. Nah, kembali lagi terkait dengan ketika masyarakat ingin melaporkan sesuatu, bisa buka Instagramnya Kejari Kabupaten Malang. Nanti di bagian bawah ada link tree-nya, bisa diklik di situ. Oke. Artinya terkait dengan kerahasiaan pelapor ini seperti apa? Datanya pasti ya. Betul. Saya takutnya masyarakat juga takut untuk melaporkan itu. Insya Allah kalau kerahasiaan kita kan akan selalu jaga. Oke. Selalu jaga. Kenapa? Karena kan ini berkaitan dengan privasi orang dan berkaitan dengan keamanan orang. Oke. Kenapa? Karena bahwasanya orang itu kan artinya kan kita harus menjaga pribadinya dia. Jangan sampai orang itu ketika dilapor ternyata dia memberikan laporan, ternyata artinya itu dibuka di publik, orang nggak ada yang mau lapor, orang pada takut, ada yang mengintimidasi atau apa, kita kan tidak tahu di luar itu seperti apa, apalagi di era sosial media ini. Makanya ketika masyarakat hari ini banyak kan muncul akun-akun yang tidak beranonim atau anonim, yang dimana mereka berkomentar padahal di tracking juga nggak tahu pemiliknya siapa sebenarnya. Nah, cuman kalau terkait dengan laporan resmi atau apa, teman-teman, insya Allah keamanan privasi masyarakat pelapor itu terjaga dengan baik. Oke, baik. Jadi nanti kita juga akan menanyakan terkait dengan alurnya pelaporan seperti apa, sampai nanti mungkin informasi ini menjadi valid ketika hal tersebut terjadi di tengah masyarakat. Namun dari informasi itu tentu ada pengampunya juga, beliau nih pengampunya di Dinas Kominfo. Nah, dari melihat yang ada, sejauh mana ini peran Diskominfo, Pak Iwan, terkait dengan bidang penegakan hukum tentunya kepada masyarakat atau proses penegakan hukumnya? Kalau kami tadi sampaikan bahwa
bidang komunikasi, bidang di Dinas Kominfo ini bertugas untuk menyampaikan atau mensosialisasikan terkait dengan informasi-informasi yang ada terkait dengan gembur rokok ilegal. Jadi kami bekerjasama dengan beberapa media, bekerjasama juga dengan Bea Cukai untuk mensosialisasikan hal-hal apa saja yang boleh dan bisa dilakukan pabrik rokok. Misalkan terkait dengan ketentuan cukai yang legal seperti apa, yang ilegal seperti apa. Kemudian rokok yang berizin atau tidak berizin. Nah, itu ketentuan itu sosialisasinya kami yang menangani. Kalau untuk proses pelaporan, penegakan nanti ada di Bea Cukai sendiri dan penindakannya mungkin nanti di kejaksaan. Artinya ini kolaborasi yang aktif terus terjaga, begitu ya. Sampai dalam hal ini jika melihat apa yang ada, tentu akan muncul pertanyaan bagaimana dalam pengelolaan atau penentuan anggarannya. Berarti kan di sebelahnya jenengan. Ini kuncinya dijawab oleh Mbak Lita. Monggo Mbak Lita. Iya, jadi dasarnya untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Di mana di situ disebutkan bahwa penerimaan cukai itu nanti akan dikembalikan kepada daerah penghasil. Besarnya berapa? Yaitu 3%. Nah, dan 3% ini nanti akan dibagi kepada pemerintah provinsi sebanyak 1,2%, pemerintah kota atau kabupaten sebesar 0,8%, dan kota atau kabupaten lainnya yang ada dalam provinsi tersebut. Nah, kemudian oleh pemerintah daerah, dana bagi hasil itu dibagi lagi berdasarkan 3 bidang yang tadi yang sudah sering kita bahas bersama-sama, yaitu di kesehatan, di Kesmas, dan juga di penegakan hukum. Nah, untuk OPD Kominfo ini itu berada dalam bidang penegakan hukum bersama-sama dengan Satpol PP. Kalau Satpol yang menangani untuk pemberantasan cukai ilegalnya atau BKC ilegalnya, dan Kominfo ini yang melakukan sosialisasi. Nah, nanti bersama-sama dengan kami itu melakukan sosialisasi baik itu dalam platform offline ataupun online, itu semua kita kerjakan bersama-sama karena tindakan preventif ini juga sangat penting. Betul. Sosialisasi ini harapannya nanti berbagai lapisan masyarakat, semua kalangan di kota, di daerah, di desa-desa, semua kecamatan, semua bisa tahu. Nah, setelah mereka tahu, mengerti, mereka akan timbul kesadaran hukumnya. Nah, jadi saat ini ada tren peningkatan dalam pengurusan izin pabrik rokok. Feedbacknya itu ya, feedbacknya. Iya. Di tahun lalu ada peningkatan 18 pabrik, ya sebelumnya 13 pabrik, dan saat ini total sudah ada 155 pabrik hasil tembakau. Begitu. Jadi ini detailnya ada feedback yang positif terkait hal itu. Betul sekali. Oke. Setuju kan dengan Bu Alnita? Ini mungkin sebagai pandangan pribadi ya, terkait dengan adanya pendidikan untuk bukan hanya pada rokok, tapi hal-hal yang mengikat pada cukai tapi yang ilegal atau barang-barang ilegal. Perlukah itu diberikan pendidikan kepada masyarakat? Mulai level SMP mungkin atau SMA gitu. Kami rasa itu sangat baik sekali adanya ide dan masukan seperti itu. Karena juga salah satu tusi kami Bea Cukai itu adalah sebagai community protector. Jadi di sini melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang berbahaya, baik itu ilegal maupun yang masuk dari luar daerah pabean. Nah, jadi kami sangat menyambut positif karena bukan hanya rokok saja yang perlu kita berikan sosialisasi adanya bahaya rokok ilegal, namun juga ada barang-barang lain seperti narkotika dan zat-zat psikotropika lainnya yang membahayakan masyarakat khususnya generasi muda.
Oke. Gitu. Berarti menyambung dari apa yang disampaikan Bu Anita kepada Pak Faza terkait dengan pendidikan, dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Diskominfo, tentu kan ini jangkauannya nambah lagi nih Pak. Tugasnya Pak Iwan juga nambah lagi kayaknya. Ini perlu nggak Pak Faza? Kita memberikan pendidikan, knowledge pada masyarakat di Kabupaten Malang. Levelnya sampai ke bawah, sampai SD, SMP begitu. Monggo, mungkin ada pandangan tersendiri dengan. Ya, sebenarnya kami yang ada di DPRD ini mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo terkait dengan kita kan ada amanah 10% terkait penegakan hukum ya dari dana DBHJHT ini. Nah, sudah terlaksana, salah satunya di Satpol ada sekitar 2 miliar sekian, di Kominfo ada sekitar 2 miliar sekian, di Disperindak itu juga ada sekitar mungkin 400-an juta untuk mensosialisasikan bagaimana untuk pengurusan izin supaya rokok ini legal. Nah, ini beberapa upaya yang dilakukan. Nah, kemudian termasuk di dalamnya untuk yang mungkin usianya di awal kita juga setuju terkait itu. Jadi apa yang sudah dilakukan termasuk di dalamnya yang kita lakukan sekarang. Jadi kan ini semacam podcast media sekarang kan yang di bawah kita, generasi kita ya. Jadi ada generasi Gen Z dan lain-lain kan lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media. Nah, ini salah satu yang perlu kita apresiasi. Mereka mungkin scrollnya di TikTok, Instagram setiap hari. Nah, ini perlu. Jadi kalau bisa apa yang kita bicarakan saat ini masuk ke sosial media, kemudian bisa di blasting melalui mungkin IG atau TikTok dan lain-lainnya sehingga generasi-generasi di bawah kita ini juga paham terkait dengan rokok ilegal, rokok yang legal itu juga memberikan kontribusi DBHJHT kepada pemerintah yang nantinya dimanfaatkan untuk masyarakat itu. Saya dulu waktu masih awal menjadi anggota DPRD itu tahun 2014 pengguna internet itu didata cuma 43 juta orang. Nah, ini kan berarti 2014 situasinya saat ini dari 270 juta penduduk Indonesia, 185 juta penduduknya itu adalah pengguna internet dan media sosial. Hampir 80% lebih itu semua menghabiskan waktunya di sosial media. Nah, ini saya mendukung kalau pembicaraan-pembicaraan kita itu nanti masuk ke sosmed, kemudian di blasting dan bisa sampai ke generasi-generasi di bawah kita. Itu pandangan saya. Ini nanti Pak Faza jangan lupa @RRI_MLG. Nah, di situ ada semua sekalian promo ini. Jadi di situ memang kami sampaikan terkait hal ini dan mendapatkan feedback dari masyarakat. Feedback inilah yang kami sampaikan. Ini yang tertuju pada Mas Fikri banyaknya. Karena memang banyak laporan Mas Fikri. Artinya begini, masyarakat ini mempunyai informasi, tapi mungkin karena takut begitu ya, menyampaikannya soal kedataan rahasia datanya seperti apa begitu. Mungkin Mas Fikri punya himbauan pada masyarakat, gak usah takut. Kejaksaan artinya siap memberikan perlindungan terkait hal itu. Yon Sewu menggarisbawahi bahwasanya ada Facebook ini juga dibolehkan untuk memberikan akun anonim. Nah, bagaimana cross checknya? Ternyata dari kejaksaan dan teman-teman Satpol PP mungkin ya, dan teman-teman dari Bea Cukai itu menyampaikan atau mengawal sampai pada posisi dilaporkan ternyata itu berita hoax. Nah, itu seperti apa nanti? Oke, terima kasih. Pertama, memang platform sosial media tadi mengomentari ya Mas, itu bahwasanya baik itu Facebook, baik itu Twitter, itu kan memang mereka masih melegalkan itu ya, anonim itu ya. Karena itu kan ada desain besar yang kita nggak tahu di situ, pada substansinya di situ. Tetapi hari ini bagi saya begini, dunia itu udah berubah. Artinya ketika kita melihat sesuatu, kita itu bisa melakukan verifikasi. Kenapa? Karena bahwasanya ketika berita itu misalnya ditulis A, kan di kita itu ada namanya proses telaah. Telaah itu kalau bahasa ilmiah kita itu gampangannya itu adalah melakukan penelitian. Apakah memang benar berita ini? Apakah ini cuma omon-omon? Ya mohon maaf ya, hari ini semua orang itu bisa menjadi media. Tapi kan tidak ada verifikasi, mohon maaf. Misalnya dulu ketika saya masih kerja di media,
Ketika dulu bahwasanya ketika kita nulis investigasi, kemudian kan ada namanya redaktur. Redaktur itu yang meneliti bener nggak ini data, bener nggak ini. Terus cover set nggak tulisan ini misalnya. Nah di kita itu pun juga sama. Artinya bahwasanya ketika ada laporan baik itu tag misalnya nggak tahu websitenya apa, verifikasi atau tidak hari ini, kemudian di internal kita melakukan verifikasi dulu, kita meneliti dulu benar atau tidak. Kenapa? Jangan sampai kita mengiyakan sesuatu itu tetapi ternyata itu hoax, karena kan banyak terjadi, apalagi dengan perkembangan artificial intelligence di mana hari ini kita itu nggak tahu, kalau kita nggak benar-benar mengikuti kita ketinggalan jauh. Itu satu. Kedua, dengan bagaimana mekanisme laporan, bagi saya itu kan begini, karena ada kanal yang resmi di kita, Kejari Kabupaten Malang, masyarakat kan bisa melihat Kejari Kabupaten Malang itu Instagramnya yang mana, bahwasanya yang valid yang mana, di mana masyarakat bisa melaporkan di situ. Kemudian masyarakat juga perlu tahu bahwasanya mungkin gini, pentingnya masyarakat ketika melakukan laporan itu pertama adalah tentang menceritakan tentang kronologisnya, buktinya apa, di mana lokasinya, itu biar memudahkan. Bukan seperti isu bahwasanya menyampaikan ide besar, tetapi kita suruh mencari itu di mana. Sedangkan kita tahu sendiri Kabupaten Malang itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena kan kita juga terbatas. Artinya kan kita perlu verifikasi dulu lokasinya ini di mana, misalnya ada tindak pidana kejahatan. Kan kita nggak serta-merta bahwasanya menindak. Artinya kan kita juga perlu memverifikasi itu. Kemudian gini, yang menarik bagi saya itu kan gini, tadi menarik Mas bicara tentang bahwasanya masyarakat hari ini, Pak Dewan ngomong bahwasanya dulu 2014 baru berapa puluh juta, sekarang sudah 180 juta masyarakat menghabiskan waktunya di sosial media. Nah hari ini sosial media itu lebih kepada banyak video, ya kan? Aku nggak tahu teman-teman RRI atau Dinas Kominfo ini sudah membaca tentang Clipper. Kayaknya memang harus ada event atau penilaian tentang Clipper daripada kita di sini. Kenapa? Itu udah ada penilaian bahwasanya untuk kita melawan tren di mana bahwasanya sosial media masyarakat sebagian besar generasi muda kita melihatnya seperti itu. Kan orang kan hari ini kan generasi kita kan generasi yang dimana dia melihat di sosial media, realnya live-nya kan beda. Kita lihat misalnya dia lihat si A, si B, si C lah kehidupannya, tapi kan nggak seperti itu merta-mertanya lah. Dengan dia banyaknya bahwasanya melihat video-video seperti itu, yang muncul di FYP-nya yaitu yang pengetahuan conviction-nya muncul di situ lah. Mungkin kalau ada program atau kegiatan Clipper bagi saya di sepanjang kita podcast beberapa kali ini, itu mungkin menarik bagi saya. Ya memang harus ada atensi, apakah dilombakan atau gimana terserah lah bagi saya. Itu akan jadi menarik bagi saya. Kita harus melihat tren tantangan global itu seperti itu bagi saya. Karena misalnya kalau kita tidak mengikuti teknologi informasi, pasti kita ketinggalan. Salah satunya seperti itu. Makanya di situ kita juga bisa melihat bahwasanya kita dengan melakukan sosialisasi ini kan memberikan pengetahuan ke masyarakat. Lah, cuman kan karena sosial medianya isinya itu yang seperti itu, yang mungkin nggak terlalu mendidik bagi saya. Mungkin dengan adanya kegiatan Clipper, tapi kan tetap harus ada penghargaannya di situ ya. Bentuknya seperti apa? Terserah dipikirkan matang-matang. Tapi bagi saya menarik gitu untuk memenuhi FYP yang ada di Kabupaten Malang. Mungkin saya itu. Oke, berarti memenuhi algoritma dari media sosial. Kalau Clipper kebetulan kita sudah kolaborasi nih dengan Instagram Kominfo. Alhamdulillahnya seperti itu. Artinya ini ada program yang mungkin bisa dicanangkan atau klaim programnya seperti apa Pak Iwan dari Diskominfo nantinya dengan berbagai hal yang telah kita bahas begitu ya. Mungkin ada atau kapan mulai dilaksanakannya terkait dengan program tersebut atau ada timeline-nya seperti apa? Monggo Pak Iwan. Oke, baik. Jadi kebetulan anggaran DBHJAT
yang semula ada terkait dengan sosialisasi ya, yang semula ada di Satpol PP kemudian dialihkan ke Kominfo, itu kan kami ada kode rekening di SIPD yang khusus memang publikasi. Nah, dengan publikasi ini memang kami berharap program ke depan sosialisasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai itu semuanya masuk dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kami sebenarnya banyak sekali program kegiatan yang belum terakomodir di kegiatan DBHJAT ini, tapi kembali lagi aturan terkait dengan penganggaran itu kan sudah dikunci melalui PMK 72 kalau tahun ini, sehingga porsi kami itu hanya 10%, itu pun 10% berbagi dengan Satpol PP dan Disperindak, sehingga kalaupun kami mau mengembangkan lebih lanjut, nah kami ini terbatas dengan OPD lain. Nah, karena kalaupun nanti 10% itu bisa mungkin ditambah, nah, kami baru bisa mengembangkan dengan beberapa macam platform tadi. Misalkan tadi sosialisasinya lebih mengena kepada mungkin generasi Gen Z-nya yang ada masih sekolah, mungkin kita sosialisasinya ke sana, mungkin podcastnya atau talkshow-nya bisa ke sekolah-sekolah. Namun demikian karena kembali lagi keterbatasan anggaran, sehingga kami hanya bisa mengembangkan dengan kerjasama dengan media, itu media sosial, media cetak, televisi, dan radio. Jadi kami berharapnya kalau misalkan ketentuan pembatasan anggaran melalui PMK itu bisa sedikit dimodifikasi, sehingga kita ada penambahan anggaran. Nah, program-program selanjutnya mungkin bisa lebih baik. Idealnya berapa sih Pak? Idealnya berapa? Bisik-bisik aja Pak, bisik. Boleh juga menambahkan. Boleh. Silakan Mario. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh OPD ini di bidang penegakan hukum, Kesmas dan kesehatan itu sudah direncanakan di akhir tahun 2024, yang mana sudah disusun rencana kegiatan dan penganggaran, dan itu semua sudah dibahas di pusat ya, jadi masing-masing pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota itu sudah melakukan pembahasan dengan Bea Cukai dan kemudian dibawa ke pusat ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi masing-masing OPD tersebut kegiatannya apa, terus besaran nilai kegiatannya berapa. Nah, itu semua sudah tertuang di RKP dan sudah diketok ya oleh pusat dan juga oleh pemerintah daerah, dan kemudian semua itu sudah benar-benar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2024. Seperti itu. Berarti sudah jelas gitu ya? Sudah pembagian. Nah, adapun nanti misalkan dari penegakan hukum ini yang 10% tadi biasanya bapak-bapak di kedua OPD ini misalkan ada kelebihan anggaran. Nah, itu di aturan di PMK memungkinkan dialihkan, namun untuk kesehatan dan Kesmas gitu. Artinya hal itu memang ya sudah bisa dikatakan bahwa ini sudah ketok palu begitu ya. Tapi ada potensi naik nggak Bu? Gitu Pak Iwan. Ada potensi nggak kira-kira Pak Iwan? Ada ya? Perubahan bisa. KP perubahan di tahun berjalan. Mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Jadi silpa semester 1 itu bisa dipergunakan kembali di semester 2. Berarti ada secercah harapan begitu ya. Nah, ini soal pengawasannya harus kembali ke bahasa ini soalnya. Terkait dengan penyusunan anggaran perangkat daerah khususnya pada Dinas Kominfo Kabupaten Malang ini, fungsi teman-teman dari Dewan seperti apa, khususnya dari Komisi 1? Iya, terkait anggaran, jadi memang DBHJAT sebagaimana saya singgung tadi memang agak rigid, jadi sudah ditentukan oleh PMK 72 tahun 2024 penggunaannya. Yang tahun ini semuanya sebagai tadi disampaikan memang semuanya sudah teralokasi. Jadi untuk kesra berapa, untuk penegakan hukum berapa, untuk kesehatan itu berapa gitu. Saya melihat, jadi kalau menganalisa di kesra ini sepertinya
cukup besar, di kesehatan juga cukup besar, di penegakan hukum yang menurut saya perlu untuk ditingkatkan. Nah, ditingkatkan ini dengan mekanisme seperti apa? Bisa nanti kita melihat di PAK. Nah, kalau PAK tidak memungkinkan, maka kita akan mengevaluasi di tahun anggaran selanjutnya. Tentunya dengan melihat nanti PMK terkait peraturan Menteri Keuangan terkait dengan ketentuan dana bagi hasil cukai ini nanti seperti apa gitu. Karena DBHJHT ini termasuk salah satu dana yang setiap tahunnya aturannya itu memang hampir saya analisa ini keluar setiap tahun. Jadi sebelum 1 tahun sebelumnya Menteri Keuangan ini mengeluarkan PMK. Nah ini kayaknya dilakukan evaluasi memang setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan. Kira-kira apakah tahun ini penggunaannya sudah sesuai. Nah nanti tahun berikutnya sudah ada PMK lanjutan yang nantinya akan mengevaluasi. Jadi kalau menurut kami di DPRD melihatnya mungkin ke depan kalau memang perlu kita evaluasi penegakan hukum ini anggarannya bisa ditingkatkan. Itu saya termasuk aliran yang percaya bahwa kebijakan publik itu memang kadang tidak sempurna. Jadi kalau satu sisi itu besar, nah pasti di sisi lain juga kurang. Nah saat ini mungkin satu sisi di Kesra maupun kesehatan cukup besar. Nah nanti di yang 10% kan penegakan hukum. Nah harapannya nanti penegakan hukum ini anggarannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi teman-teman ini nanti kalau ini meningkat ya harus lebih rajin lagi untuk mensosialisasikan terkait dengan cukai ini. Itu. Ini sebenarnya kalau dilihat dari kacamata yang ada gitu, dari kacamata saya karena saya pakai kacamata kebetulan melihat yang ada saat ini berarti ada beberapa mungkin ya nilai-nilai ideal begitu ya atau presentasi idealnya dari jenengan ada berapa persen harusnya kalau dibagi pada masyarakat dengan kalau nilai ya menurut saya ada perkembangan kan Pak, ada perkembangan terkait dengan dana cukai. Dulu 2021 seingat saya perencanaan dana bagi hasil cukai itu masih sekitar 80-an miliar. Nah saat ini direncanakan akan senilai 150-an miliar sekian lah. Nah ini harapannya ya kalau bisa keseluruhan dana untuk hukum ini nilainya sekitar 15 miliar. Saya melihatnya seperti itu untuk mengejar nilai ideal 10% gitu. Nah yang saat ini mungkin kalau memang posisinya 2 miliar di Satpol, 2 miliar di Kominfo, sekitar 400 juta di Disperindak, 400 juta lagi posisinya di bagian sumber daya alam, ya mungkin total masih sekitar 5 miliar. Nah saya melihatnya mungkin ideal ya kalau bisa mencapai sekitar 15 miliar lah terkait dengan penegakan hukum ini. Oke. Itu kalau dari saya. Ini perhitungannya luar biasa karena setiap hari berhubungan dengan anggaran soalnya. Jadi langsung tek gitu ya. Bu Agnita, melihat dari apa yang dilakukan dengan berbagai program, tentunya program ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Kominfo khususnya ya, dengan sosialisasi yang menyeluruh di 33 kecamatan, bahkan langsung menyentuh pada masyarakat secara langsung. Pernah nggak ada satu kolaborasi terkait dengan program dari Kominfo, misalkan kalau saya menyinggung sedikit dari Mas Fikri, konten. Nah sekarang orang kan ngelihatnya konten nih. Kalau versi konten dipotong kecil, clippers menjadi satu bagian base cut-nya. Adakah kolaborasi yang nyata Bea Cukai dengan Kominfo? Mungkin Bea Cukai membuat satu konten yang ada di Kominfo mungkin apa itu yang mungkin bisa bahkan menjadi edukasi untuk masyarakat. Perlu seperti itu. Baik, untuk materi konten yang berkaitan dengan gempur rokok ilegal atau pemberantasan rokok ilegal, ini ide dan kreasinya sepenuhnya kami serahkan kepada Kominfo. Karena memang yang spesialis dan ahlinya membidangi itu. Nah, seperti teman-teman dari RRI juga, kami yakin teman-teman cukup kreatif dalam menuangkan ide-idenya. Nah, nanti dalam pelaksanaannya, materi dan sebagainya, nanti kami akan berkoordinasi. Materi-materi apa saja yang perlu masih digali lagi, yang masih perlu lagi diperdalam untuk masyarakat itu agar bisa lebih lanjut
tahu dan memiliki kesadaran hukum yang baik. Contohnya mungkin bisa diperdalam tentang modus-modus rokok ilegal. Ya, selama ini masyarakat kan cuma tahu rokok ilegal itu biasanya mereka hanya paham itu polos. Ya, tapi ada lagi sebenarnya yang termasuk ilegal itu bukan hanya polos, gitu. Masih ada 4 lagi yang termasuk kategori ilegal. Nah itu mungkin yang perlu juga didengung-dengungkan, lebih gencarkan lagi kepada infonya kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu benar-benar tahu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sanksi hukumnya, Mas Mario, sanksi hukumnya. Kenapa sih saya tidak boleh mengkonsumsi, tidak boleh melakukan praktik jual beli, apalagi tidak boleh memproduksi rokok ilegal, tidak punya izin. Nah, apa sih sanksi hukumnya? Nah, itu kebanyakan lapisan masyarakat kita masih banyak yang belum paham. Jadinya mereka mungkin secara hukum mereka kesadarannya masih sangat kurang. Nah, itulah materi-materi yang mungkin perlu di-blast, mungkin perlu lagi lebih rajin di-share kepada masyarakat melalui media-media tadi. Pak Iwan mau menambahkan? Jadi di tahun ini juga kebetulan anggaran kami untuk pembuatan konten seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi memang sudah kita jalankan. Jadi tahun ini ada 6 konten yang akan kami produksi dengan mengacu tadi dari materi-materi yang sudah diberikan dari Bea Cukai, untuk nantinya konten-konten itu yang berdurasi antara 3 sampai 5 menit kami pasang di seluruh Fitron kami yang ada di Pujon, Lawang, Bulu Lawang, Kepanjen sendiri, di Stadion, Sumber Pucung, dan Ampel Gading. Ada 7 Fitron kami, itu nanti isinya konten-konten video pendek terkait dengan gembur rokok ilegal, terkait dengan cukai ilegal, rokok ilegal, dan seterusnya. Himbauan untuk tidak membeli rokok ilegal itu sudah kami susun, kami bentuk dalam bentuk video pendek dengan mengacu pada materi yang ada di Bea Cukai, seperti itu. Ini jika anggaran ditambah jadi film ini nanti Bu? Ya. Mungkin sekali. Lanjut jadi film. Jadi film, artisnya ya yang ada di sini semua. Terkait dengan konten edukasi soal hukum. Tadi saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Agnita. Ini memang perlu sosok mungkin dari teman-teman kejaksaan, mungkin ada BA, Brand Ambassador, untuk menyampaikan terkait perundang-undangan, lalu juga mungkin kalau melanggar hukumnya seperti ini, perlu nggak Mas Fikri kira-kira? Kolaborasi dengan Kominfo, perlu ada BA-nya ini? Sebenarnya kalau saya pribadi itu kan ketika, ini sudut pandang saya agak beda, ini bukan ngomong instansi ya. Oke. BA yang terbaik itu ya lembaga itu sendiri. Lembaga itu sendiri? Betul. Substansinya kenapa? Karena gini, narasinya tuh begini hari ini. Orang yang dunia hari ini, substansinya begini. Dunia hari ini adalah dunia yang bisa mengarahkan narasi. Kita mau membicarakan apapun, termasuk ini, termasuk bagaimana kita memberikan informasi ke masyarakat biar masyarakat itu menangkap tentang gembur rokok ilegal. Kenapa ini bahwasanya kita tidak harus berantas rokok ilegal, masyarakat jangan membeli. Kenapa? Inilah di mana bahwasanya pemahaman ini kan BA-nya ketika Mas Mario menanyakan kepada saya ya dari kita di sini, dari instansi masing-masing ini. Kenapa? Karena itu akan menggambarkan itu publik. Kemudian kenapa? Karena itu yang orang akan lihat itu di situ. Cuman memang yang membedakan adalah cara bernarasinya yang membedakan. Hari ini orang akan mendengar ketika teman-teman masyarakat itu ketika orang yang berpintar narasi. Dunia hari ini dunia yang dimenangkan oleh narator. Lah, ketika ngomongnya BA, lah BA ini bisa bernarasi tidak? Faktualnya yang saya ketahui sedikit orang yang cakap untuk bernarasi. Kenapa? Karena misalnya ngomongnya tentang aturan, mungkin dia memang pintar menjelaskan dengan baik, tapi bernarasinya kan berbeda konteksnya kan. Menyampaikan gagasan itu bahwasanya dan kemudian bagaimana itu disebarkan. Apakah itu disebarkan konten informasi itu secara organik atau non organik? Itu kan teknikal di lapangannya lah ya, kita mekanismenya. Tetapi substansinya adalah naratornya dulu. Kembali kepada bahwasanya pemberantasan ilegal
Ya bagi saya adalah BE-nya dari stakeholder yang ada. Karena hari ini bagi saya itu yang utama. Kenapa? Karena kalau cari orang lain atau apa, publik itu akan bingung. Karena beda, kita bukan brand ya. Maksudnya begini, kita bukan brand ambassador, konteksnya bukan produk suatu jualan kan, bukan. Jualannya kita beda. Kita kan jualan edukasi, artinya memberikan masyarakat bahwasanya ini salah loh, ini melanggar hukum loh. Makanya bagi saya ya memang perlu dipikirkan bagaimana secara teknis untuk apa yang dikerjakan oleh teman-teman Kominfo, Bea Cukai. Kita kan support system ya, kejaksaan ini bagaimana bisa melakukan penetrasi di masyarakat tentang informasi ini. Karena dunianya udah beda, bukan seperti dulu. Cara komunikasinya beda. Mungkin kalau ada pernah mendengar Mas Mario, dulu bisa kok begini-gini dulu. Hari ini, barusan tadi pagi Trump ngomong di tweetnya apa udah berbeda dunia. Ini kita ngomong real ya gitu kan. Pasar global langsung bergalik, minyak nggak naik lagi. Kita kan ini kan udah beda dengan tantangan dulu. Dulu kita harus baca koran atau apa. Nah, disitulah mungkin di para stakeholder yang ada, pimpinan-pimpinan yang ada memikirkan bagaimana kita memproduksi, kita sudah melakukan ini baik, tapi tinggal penetrasinya seperti apa biar semakin masif. Baik. Kami menangkap itu berarti ada satu inovasi yang mungkin akan dilakukan. Ini tentu hal ini juga berhubungan Pak Iwan ya. Inovasi apa nih Pak yang kira-kira akan dilakukan ke depannya dengan sosialisasi kepada masyarakat? Ya, tetap mengacu pada kondisi yang ada sekarang. Ya. Jadi kita akan membuat dan menyusun sosialisasi dalam platform-platform media sosial yang akan kita lebih gencarkan, baik itu di IG, Facebook, Twitter, ataupun YouTube, di kanal-kanal kami yang sudah ada, baik tingkat kabupaten maupun Kominfo sendiri, itu akan kami gencarkan, dan kami kebetulan juga punya radio Kanjuruhan. Nah itu nanti juga akan lebih sering kita publikasikan bentuk-bentuk sosialisasi terkait dengan gembur rokok ilegal. Artinya sesalahnya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Malang ini ya, bukan hanya seluruh masyarakat. Kalau radio, kalau di media sosial tidak hanya tinggal di kabupaten, tapi di kota. Artinya semua elemen masyarakat ini. Betul. Jadi sasarannya Pak Iwan. Ini mungkin jadi BE bisa nih Pak Faza, dulur iling. Ya mungkin bisa itu. Gimana Pak Faza kalau jadi BA-nya untuk edukasi gempur rokok ilegal ini? Cocok kayaknya Pak Iwan. Masih banyak yang lebih ganteng Pak. Ini. Pak Fikri, betul. Mungkin terkait dengan edukasi hukumnya mungkin ada tertentu ya. Tapi inovasi itu akan dilakukan oleh Pak Iwan dan mungkin ada harapan tersendiri dari Bu Agnita terkait hal ini. Baik, terkait inovasi Ya. di bidang komunikasi ini sangat penting ya. Seperti tadi sudah diceritakan oleh Pak Fikri, oleh Pak Faza, Pak Iwan. Memang kita ini perlu berkolaborasi untuk menciptakan ide-ide baru yang orisinil, yang mana bisa mengena informasi ini di masyarakat. Saya setuju idenya menggunakan tokoh-tokoh publik seperti contohnya Pak Faza ini untuk edukasi atau mengajak lapisan masyarakat. Apalagi kalau itu konstituen beliau ya. Ya. Dua suara. Dari Bu, mana ya? Pak? Dapil mana Pak? Saya sama Bu Agnita. Dapil mana Pak? Nah, apalagi kita tahu peredaran rokok ilegal ini di Kabupaten Malang masih sangat tinggi ya. Nah, nanti kalau yang mengimbau itu Bapak Dewan, ya saya yakin itu masyarakat lebih mendengar, masyarakat akan lebih memperhatikan ketimbang misalkan kalau kami aparat sudah jelas ya tidak bosan-bosan dan kami sudah rutin melakukan sosialisasi gempur. Nah dengan adanya inovasi yang baru ini itu merupakan ide yang baik, boleh bisa untuk dicoba. Iya, jadi nanti dari pemuka-pemuka agama mungkin ya, dari Bapak anggota dewan, kalau Bapak Bupati sendiri dalam beberapa kesempatan sudah melakukan beliau ya. Jadi fresh model gitu lah Pak ibaratnya, tokoh-tokoh yang masih segar yang untuk
untuk masyarakat ini kemudian bisa tertarik Ya. dan kemudian mencuri perhatian gitu. Pada akhirnya nanti masyarakat akan ingat itu pesannya. Oke. Katanya kan bukan memang penting apa yang disampaikan, tapi kan penting juga siapa yang menyampaikan. Betul, Ya, betul. patut dicoba. Patut dicoba. Jawa Barat ada gubernur konten, kalau di Kabupaten Malang ada dewan konten ya. Itu sepertinya wajib deh. Wajib ya? Semua Oke. anggota dewan itu mengkontenkan dirinya untuk program-program pemerintah tadi. Oke. Iya. Ini mungkin bisa dicoba salah satu kamera menghadap Pak Faza. Dulur ojo lali, gempur ojo ilegal gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi inovasi inilah yang mungkin bisa menjadi satu cita-cita kita, bahwasannya apa yang ada yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malang khususnya di bidang-bidang yang telah disampaikan tadi bisa menjadi harapan untuk kita bahwa yang namanya cukai ilegal bisa diberantas, bisa digempur, dan bisa imbas positifnya adalah kembali ke masyarakat Kabupaten Malang khususnya. Saya Mario Sidik, terima kasih telah berada di ruang tamu Radio Republik Indonesia Malang.